Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Selamat bertemu lagi dengan saya Tom Limahekin di acara Tribun Batam Podcast edisi Senin 4 Maret 2024. Edisi Ngobrol Politik. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa yang tidak asing lagi di studio Tribun Batam, Bang Irwansyah. Selamat sore abangku. Selamat sore Tom. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan, tapi saya kira abang nggak sibuk sih belakang. Abang masih mau datang di studio Tribun Batam. Tribuner, sore ini saya dan Bang Irwansyah ngobrol santai seputar tema habis pileg terbit pilwako. Saya sengaja ambil tema ini karena Bang Irwansyah menjadi satu-satunya bakal calon yang juga bersama Pak Amsakar Ahmad untuk mulai menabuh genderang perang untuk Pilwako Batam. Bang, saya kira masyarakat Kepri, masyarakat Kota Batam sudah kenal abang. Dan kita langsung saja abangku. Siap. Di tengah-tengah orang masih sibuk rekapitulasi suara, abang dan Pak Amsakar sudah langsung deklarasi. Apa yang menjadi latar belakang itu, Bang Irwansyah? Baik, terima kasih Tom. Selamat sore Tribuners ya. Terima kasih atas undangannya. Ini sebetulnya spontan. Spontan. Dari saya hari tanggal 1 Ya. tanpa saya sadari ya, saya cuma ingat Jumat Malam 1. Ya, ya. Saya mengundang relawan saya Relawan. di dapil saya. Di dapil, ya. RT RW, tokoh masyarakat ya, untuk bersilaturahmi, dan undangan pun silaturahmi. Yang hadir cukup banyak, cukup ramai, ya. dan hampir sekitar 500 orang lebih, Ya. karena saya menyiapkan kursi di halaman rumah saya itu 500 kursi, Ya. dan saya juga mengundang Pak Amsakar untuk hadir. Ya. Nah, ternyata dinamikanya yang berkembang, kita diminta segera untuk maju. Ya. Dan mereka siap untuk dukungan. Mm-mm. Dan dukungan itu kan harus dikonkretkan, Ya. iya kan? Ya, ya. Melalui suatu form surat dukungan, Ya. supaya semua relawan, karena juga relawan saya juga termasuk relawan Pak Amsakar. Ya. Nah, rupanya begitu kita bikin konsep surat dukungan itu, muncul ide, kenapa nggak sekalian untuk persorangan, jalur persorangan. Karena kita tahu mau maju pemilihan eksekutif ini kan bisa melalui partai maupun persorangan. Ya. Kalau partai sekarang lagi sibuk ya. Rekapitulasi sampai ke pusat, mungkin sampai akhir Maret, nanti ke presiden lagi, ya. Jadi mungkin, dan kita tahu bahwa tahun ini kita mengalami 2 event yang besar. Ya. Di tahun 2024, yaitu pemilihan umum serentak. Ya. Kita baru selesai pemilihan presiden legislatif serentak 14 Februari, dan next ini kepala daerah. Ya. Serentak se-Indonesia tanggal 27 November. Ya. Yang mana sudah diputuskan MK tetap berlangsung di bulan November. Ya. Jadi kebetulan juga Pak Amsakar, kami ngobrol-ngobrol. Nah, beliau juga sudah siap. Ya. Dan ternyata beliau juga melalui beberapa pembicaraan sudah merasa klop dengan saya. Ya. Kita menemukan suatu chemistry yang baik. Langsung kita mengapresiasi daripada aspirasi relawan. Tetapi tetap kita memprioritaskan berupaya untuk juga dari jalur partai politik. Seperti itu. Baik, Bang, ini kan acara yang abang buat itu bersifat spontanitas, tetapi saya kira dari dulu itu gaung dengan tagline Amir itu kan sudah ada sejak dahulu, Bang. Itu bagaimana perjalanan dari sejak gaung tagline Amir itu sampai sekarang? Komunikasi abang dengan Pak Amsakar bagaimana? Iya, ini memang menarik. Jadi saya memang boleh dikatakan sudah 20 tahun, 4 periode di legislatif. Ya. Jadi kalau saya menggunakan jok di pesawat, di pesawat itu kalau kita naik Garuda, itu depan eksekutif,
belakang ekonomi, kita anggap itu legislatif lah. Iya, iya. Jadi kita kepingin juga masuk eksekutif seperti itu. Nah, jadi mungkin saya merasa bahwa perjuangan saya, pengabdian saya kalau di jalur legislatif agak sedikit terbatas karena kewenangannya. Beda dengan eksekutif, tentu jangkauannya luas karena dia memang pemerintah. Dan 2022 memang saya sudah mendeklar bahwa saya akan maju ke eksekutif. Sehingga saya 2022 itu pada bulan November itu masih anggota DPR aktif emang ya? Ya, mengedarkan sampai sekarang masih aktif juga. Ya. Mengedarkan 150.000 kalender. Awalnya 100.000 cuman. Ya, ya. Sebatam. Sebagai Irwansyah bakal calon wali kota Batam. Udah declare memang waktu itu. Ya, sudah kirim kita kalender. Awalnya 100.000 bertambah jadi 150.000. Sehingga sebatam itu tahu lah orang mau maju saya. Ya. Sudah mulai isu, dan itu kalau nggak salah Tribun juga ikut andil di situ. Ya. Ketika kita muncul dan cukup ramai. Dan bersamaan juga kita tahu Pak Amsakar juga maju. Ya. Nah, dalam perjalanannya ini menarik. Ya. Ternyata relawan saya, tim saya juga timnya Pak Amsakar. Oh, ada irisan ya Bang ya? Jadi mereka takut ini kalau dua figur ini beradu, ya. Mereka bingung nih mau kemana ini. Ya kan? Ya. Satu ayah, satu ibu. Ya. Nggak mungkin kita pecah. Ya. Jadi mereka mengusulkan kepada saya untuk saya mengalah untuk menjadi wakilnya Pak Amsakar. Terus saya katakan pada prinsipnya saya tidak ada masalah. Saya pikir sudah pantas beliau Pak Amsakar sudah wakil wali kota 2 periode. Tentu sudah jenjangnya untuk naik menjadi wali kota. Sudah pantas gitu loh. Sementara kan saya kan baru. Wajar saya juga barusan masuk menjadi wakil. Saya pikir nggak ada masalah. Nah, mulai pembicaraan, mereka langsunglah membuat deklarasi perkecamatan itu Amir itu. Singkatan daripada Amsakar Irwansyah. Ya, dan pada saya memang belum pas momennya karena memang belum sampai. Karena kita fokus ke Pilpres dan Pileg. Kemudian Pak Amsakar juga masih bertugas dan juga dia menjaga etika di kantor bagaimana dan sebagainya. Nah, jadi kebetulan begitu selesai Pileg kita langsung ketemu, ya ternyata kenapa kita harus menunggu lagi kan begitu. Menunggu lagi, langsung aja kita start supaya juga bisa persiapan lebih matang untuk itu. Nah, begitu ceritanya Tom. Jadi memang relawan saya juga relawannya Pak Amsakar. Dan semua para tokoh meminta saya untuk berpasangan dengan. Dan singkatan Amir ini kalau dalam bahasa Arab itu artinya pemimpin. Ada Amirul Hajj, pemimpin haji. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang Islam. Jadi majalah. Kelihatannya memang Amir ini ya memang ditargetkan jadi pemimpin. Seperti itu. Baik, Bang Irwansyah. Saat ini kan Bang Amsakar juga Abang masih menjadi pengurus partai gitulah. Siap. Pada saat yang bersamaan Abang berdua mendeklarasikan diri melalui jalur independen. Apakah itu tidak menyinggung petinggi-petinggi partai atau lalu kelanjutannya ke depannya seperti apa? Apakah dengan langkah yang terlalu cepat mendeklarasikan independen itu bisa membuat partai yang saat ini Abang anuti itu tersinggung dan bisa saja melepaskan diri dari dukungan gitu loh Bang? Enggak. Jalur independen ini persoalan ini bukan barang haram. Oke. Dia legal punya. Iya. Dan itu juga multifungsi. Iya. Kalau kita ingin mendapatkan dukungan yang real, itulah dia. Karena mereka secara pribadi persoalan mereka menegaskan dukungannya, mencatat namanya, nomor KTP dan tanda tangan di situ. Ya kan? Karena ada orang kan siap dukung hanya di mulut, di belakang belum tentu. Tapi kalau ini mereka menegaskan. Nah, kalau dari program ini terkumpullah sampai misalnya 200.000 kan luar biasa. Iya. Itu kan dukungan real. Nah, ini kan saya pikir ini suatu marketing bagi kami, strategi marketing. Kami juga mengacu dulu ketika Ahok di Jakarta dengan sayapnya teman Ahok namanya mengumpulkan dukungan hingga 1 juta.
Terus kan Ahok melalui partai. Iya. Jadi untuk diketahui kami juga membangun komunikasi dengan partai politik. Iya. Dan sudah beberapa partai kita bangun. Oke. Dan tentu kami berharap juga melalui jalur partai politik. Ya. Ya, tetapi kan partai politik ini kan juga dinamikanya juga Ya. juga cukup tinggi kan seperti itu. Dan tentu kami juga perlu persiapan. Artinya kalau kami didukung oleh masyarakat, tentu partai politik dengan sendirinya juga akan melihat wah ini memang pasangan ini didukung oleh masyarakat. Ya. Jadi ya kurang lebih ya seperti program daripada strategi marketing lah seperti itu. Bang, tadi abang sempat bilang abang mengumpulkan relawan abang ya, itu boleh dikatakan 500 lebih. Itu fixnya pasti dukungan perseorangan kan boleh dikatakan itu sudah 500-an bang ya, belum ditambah dengan mungkin relawan dari Pak Amsakar. Nah, kerja tim yang saat ini relawan abang dan relawan Pak Amsakar lakukan setelah duduk-duduk ngobrol di rumah abang tuh seperti apa terkait independen ini bang? Jadi saya dukungan itu tuh memang hanya di dapil saya di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Belum sebatam. Belum sebatam. Nah, kalau sebatam mungkin lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Dan itu saya batasi memang satu perumahan itu cuma 2. 2 orang. Karena ada 200 titik. Iya. 200 titik. Ternyata yang datang 500. 500. Saya sebetulnya menyiapkan awalnya saya berdasarkan absensi awalnya yang konfirmasi ya. Iya. Itu sekitar 426. Tapi ternyata saya takut karena berapa kali saya bikin acara di rumah itu membludak. Iya. Dulu pas acara tahlil orang tua saya itu membludak terus. Kemarin anak saya juga pesta juga seperti itu. Jadi saya antisipasi dengan menyiapkan 500 kursi. Ternyata memang berlebih, hampir 600 orang. Nah tentu saja setelah itu kita minta relawan untuk segera bergerak untuk mengedarkan form dukungan ini. Ya, dukungan ini. Dan kita menyiapkan dukungan ini sudah boleh katakan sudah 100.000 formulir kita edarkan. 100.000 formulir. Itu by name by address bang ya? Tidak, kita edarkan formulirnya kepada relawan. Untuk mereka sendiri, keluarga, sahabat, teman, tetangga. Nah nanti kita lihatlah bagaimana seberapa cepat ini bisa terkumpul. Ya. Dan kita mentargetkan itu di tempat saya tuh 100.000 itu. Nanti juga saya harapkan di Kepri 4 yang 4 kecamatan lagi 100.000 lagi. Jadi gabungan dengan saya dengan Pak Amsakar ya kita harapkan 200.000 formulir kita sebar. Nah mudah-mudahan balik semua. Misalnya balik 70%, 80% ya tentu. Sekarang kan tergantung bagaimana. Kita juga akan bergerak semuanya kemana-mana mencari dukungan dan alhamdulillah sampai saat ini dukungan masyarakat cukup besar. Mereka merespon dan bagaimana pasangan ini. Dan kami juga sudah menaikkan baliho ucapan Ramadan dari kami. Saya sempat baca di salah satu status anggota abang itu. Jadi itu menunjukkan kami serius. Dan ke depan tentu tim ini bergerak. Terus bagaimana mereka bisa mensosialisasikan pasangan Amir ini ke masyarakat. Seperti itu. Baik. Bang, itu tentu di jalur independen kan ada mekanismenya tersendiri. Misalnya pengumpulan dukungan minimal berapa gitu. Abang dan Bang Amsakar sudah meyakini bakal target itu dengan mudah tercapai ya Bang itu. Nah itu dia. Saya katakan tidak juga mudah. Iya kan. Inilah saatnya memang masyarakat menunjukkan dukungannya. Syaratnya kan 7,5% daripada DPT. DPT kita 850.000, berarti sekitar 70.000 lah kita anggap. Memang kerja berat. Kerja berat ya Bang. Dan apalagi sistemnya harus masukkan ke sistem ya Silon namanya, diupload dan semuanya diposting. Tentu ini kita siapkanlah tim yang untuk bagian urus seperti itu. Dan kita punya didukung oleh tim-tim yang memang berpengalaman untuk soal seperti itu. Dan kita ikutilah tata cara daripada
yang sudah ditetapkan melalui PKPU, bagaimana cara sebuah dukungan independen. Walaupun mungkin ini boleh katakan jarang dibuat, mungkin boleh katakan jarang sekali satu ya, karena memang berisiko misalnya ada yang fail atau apa gagal ya. Tapi sekali lagi ini bagian daripada sebetulnya strategi marketing saja. Bang, kalau nggak salah tahapan pilkada itu mulai Mei kalau nggak salah. Dari awal Maret ini sampai April, tentu target abang mereka itu untuk mengumpulkan dukungan minimal itu dalam rentang dua bulan ini. Itu menurut abang bisa tercapai nggak? Lantas itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah misalnya itu tercapai, itu tentu bergening Bang Amsakar sama abang kan, tentu letaknya di situ ya bang ya. Ketika tercapai, dari situ abang mereka tetap bersikuku untuk maju secara independen atau membuka ruang atau keran-keran untuk masuknya partai politik bang? Iya, saya sebetulnya belum begitu melihat secara detail ya tahapan-tahapan ini. Yang saya tahu pendaftaran itu di bulan Agustus Ya. Pendaftaran partai politik maupun independen kalau nggak salah. Ya. Jadi saya pikir waktunya cukup panjang. Ya. Ya bukan Mei mungkin tahapannya tentang DPT, DP4 gitu ya, dan semuanya. Dan ya kami harus optimis. Ya. Dan semangat relawan ini cukup besar. Kita lihatlah bagaimana mereka bekerja, dan kami juga membangun komunikasi dengan partai politik. Hari ini saja saya berkomunikasi dengan partai politik itu ada 3. Ya, 3 partai politik, dan kemarin juga ada dengan 3 partai politik juga. Dan ya sama, mereka juga lagi sibuk pleno ya. Dan setidaknya kita sudah sounding duluan, bahwa kita maju dan kita ingin membuka komunikasi. Dan biasanya pengalaman kita dulunya, nanti partai politik itu dia membuka pendaftaran pilkada, ya kan? Baru kita mendaftar. Nanti ada semacam mungkin fit and proper seperti itu. Nah, sementara itu sambil menunggu itu, ya kita independen jalan duluan gitu. Jadi kita bisa jualan. Baik. Kalau nanti kita menunggu itu, wah kita nggak ada yang bisa kita lakukan. Amir Amsakar Irwansyah sudah mendeklarasikan untuk maju saat ini dari jalur independen. Kita tahu bahwa ada bakal calon lain yang tentu abang berdua hadapi, dan kemungkinan besar itu, berdasarkan pemantauan ini kan dari petahana. Misalnya Bu Marlin ya, sebagai istri wali kota Batam saat dia ini. Bukan petahana. Oh gitu ya. Setidaknya kan ada efek ekor jas dari saat ini Pak Rudi menjabat sebagai. Ya, itu gimana? Itu menjadi satu tantangan besar dalam segala hal bang. Yang pertama logistik, juga kepengaruhan dan juga dukungan masyarakat, tentu itu sangat besar, dan itu saya kira tantangan besar buat Amir. Bagaimana tanggapan abang sendiri? Baik, yang perlu kita klarifikasi, garis bawahi, pada pilkada kali ini untuk wali kota Batam tidak ada yang petahana. Tidak ada incumbent. Ya. Kenapa? Karena Pak Rudi saat ini sebagai wali kota berakhir jabatannya karena sudah 2 periode. Ya. Pasangan Rudi Amsakar ini sudah berakhir. Justru yang petahana itu sebetulnya Pak Amsakar karena dia wakil. Dia naik. Tadi yang saudara Tom maksudkan tadi yang mungkin tadi Ibu tadi, itu memang bukan petahana. Ya. Beliau saat ini yang statusnya mungkin sebagai wakil gubernur yang mau maju. Dan pada prinsipnya pada pertarungan seperti ini semua lawan adalah berat, besar, nggak ada yang kecil, ya kan? Tentu kita harus siap. Dan sebagai seorang politisi, ya menang kalah itu hal yang biasa. Kita hanya berjuang untuk
menyampaikan atau meneruskan aspirasi daripada masyarakat. Ya. Ketika dukungan masyarakat meminta kami untuk maju Ya. sebagai wali kota dan wakil kota, tentu itu harus kami hargai. Ya kan? Tentu dengan segala risiko yang ada. Nah, dan kami melihat bahwa mereka juga sangat antusias. Ya. Dan kami mencoba juga untuk melaksanakan survei. Ya. Dan alhamdulillah survei kami itu juga cukup menyenangkan hati, Oke. cukup tinggi. Ya. Dan kami sangat-sangat optimis bisa memenangkan kontestasi ini. Saat ini surveinya Bang ya, Iya, beberapa waktu yang lalu. beberapa waktu yang lalu. Ya. Bang, tapi kan pasti politik ini kan dinamikanya terus berjalan. Betul. Misalnya ada hajatan misalnya dalam bulan puasa, dan itu kan tetap mempengaruhi politik kita. Nah, Abang tentu sebagai politisi tahu bahwa politik itu tentu butuh logistik. Itu hal yang lumrah Bang. Dan itu pun harus diatasi atau dipersiapkan oleh Abang mereka berdua. Bagaimana soal itu Bang? Ya, pastilah untuk kontestasi seperti ini butuh logistik yang banyak. Kita tahu bahwa logistik itu juga bagian yang paling penting. Ya. Ya. Dalam tataran kita ini memang kita mencoba untuk memberikan edukasi, Ya. kita memberikan sosialisasi. Ini loh figur yang mau kita jual. Pak Amsakar sebagai seorang birokrat sudah pengalaman 2 periode sebagai wakil wali kota, dan saya sudah 4 periode sebagai anggota dewan 20 tahun. Saya pikir juga punya cukup pengalaman. Saya pikir ini sudah modal kami untuk bisa dilirik masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah masyarakat itu cara menilainya. Iya kan? Nah, saya pikir masyarakat sekarang sudah bisa menilai siapa yang pantas untuk membangun atau memimpin Batam ini. Seperti itu. Baik. Saya juga agak sangsi dengan pernyataan itu Bang, karena kita lihat di pileg ini itu ngeri sekali Bang. Bahkan orang yang tidak figur yang bahkan baru sekalipun belum berbuat apa-apa ke masyarakat, tetapi dengan strateginya, dengan iming-imingnya, itu akhirnya bisa meluluh lantakkan semua kebaikan figur-figur yang selama ini telah berbuat banyak kepada masyarakat. Saya punya asumsi hal seperti itu bisa saja terjadi pada pilkada nanti. Gimana tanggapan Abang sendiri terkait itu? Ya, jadi sinyalemen yang Tom sampaikan itu memang seperti itulah kondisi saat ini. Ya. Tapi memang setiap pengalaman saya memang setiap kali games, setiap kali pemilu tuh memang berbeda-beda suasananya. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir. Apakah trennya seperti itu? Walaupun menurut survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi, ada bukunya saya baca, itu money politik itu atau serangan fajar itu hanya sekitar 30%. Nah, tapi mungkin kali ini pemilu ini memang besar. Ya. Bisa di atas 50% mungkin. Ya. Tapi makanya jadi salah satu untuk mendegradasi daripada asumsi yang politik, inilah kita lakukan yang surat dukungan ini. Kita mau lihat sejauh mana masyarakat itu secara tulus mendukung pasangan Amin. Dan kita tidak bisa mengeneralisir karena situasinya berbeda. Ya kan? Mungkin kemarin pileg kaitan dengan pilpres. Seperti itu. Sehingga mungkin timbul paket-paket dan sebagainya. Pilkada lebih kepada figur seseorang. Ya. Dan kita lihat memang
ada masyarakat yang memang punya persepsi yang berbeda-beda tentang pilkada ini. Tapi kami yakin akan pasangan ini, dan kami juga sudah mengantisipasi daripada persoalan itu. Ya. Jadi ya tidak bisa kita katakan wah kita udah pasti menang terus kita maju terus kita kalah. Kalau kita kalah ngapain kita maju? Pasti orang seperti itu kan. Tidak ada yang bisa menduga-duga apa yang akan terjadi. Tapi sebagai seorang politisi ya kita optimis. Sama seperti kata Pak Amsakar, dia nggak punya alasan untuk tidak maju sebagai wali kota. Ya kan? Sama saya juga seperti itu. Ya kan? Nanti tergantunglah kepiawaian kita untuk bagaimana semuanya. Dan kita punya beberapa parameter, instrumen untuk bisa mengukur bagaimana dukungan masyarakat itu. Dan kita tentu nanti kita minta lembaga survei untuk mensurvei dan akan kita rilis. Ya kan? Apa yang ada di benak masyarakat terhadap calon wali kota ini. Mudah-mudahan saja pasangan kami ini mendapat dukungan yang besar daripada masyarakat. Beberapa figur Bang itu selalu menggunakan tidak semua ya, beberapa figur itu menggunakan pileg itu sebagai batu loncatan untuk mengukur kemampuan simpati masyarakat kepada figur yang bersangkutan. Ketika dia mendapat tren positif dari simpati masyarakat itu, nah itulah yang kadang membuat dia untuk semakin yakin untuk maju ke pilkada. Bang Irwansyah sendiri bagaimana terkait ini? Saya kelihatannya kurang sependapat kalau pileg dijadikan parameter atau barometer untuk naik ke pilkada. Karena pileg ini calonnya banyak, ratusan. Tadi kan Tom sudah bilang, ada orang baru bisa melulantakkan orang yang mungkin kami sudah banyak berbuat. Artinya karena persaingan itu keras. Calonnya ratusan. Terus bagaimana mereka orang yang mungkin misalnya bukan incumbent mungkin nggak ada dana pokir dan sebagainya, dia harus mencari suara. Tentu dia kan dengan belanja kan. Bagaimana menarik simpati masyarakat? Ya kan, tentu harus punya kapital yang besar. Nah, jadi masyarakat pun juga seperti itu melihatnya. Dan itu paket, rata-rata paket semua. Mereka paket, sehingga jadi nilainya besar jadinya. Kalau sendiri kecil itu mereka nggak tertarik. Tapi karena paket, ya kan, angkanya juga fantastis. Misalnya di rumah dia ada 4 orang, besar. Misalnya paketnya 500.000, di rumah ada 4 orang udah 2 juta. Siapa yang nggak tergiur pada hari itu dapat 2 juta? Iya kan? Tapi kalau misalnya wali kota atau gubernur, mungkin 2-3 pasang. Nggak seperti itu. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi memang paket ini yang memang cukup menggoda daripada masyarakat memberikan dukungan. Sebetulnya pertanyaan itu saya ingin katakan kepada abang itu seperti ini. Bang Irwansyah di pileg ini tidak terlalu menonjol, tapi kok berani untuk maju ke pilkada Pilwako Batam? Itu sebetulnya inti dari pertanyaan. Abang menjawabnya seperti apa? Iya, karena kemarin saya tidak belanja ya. Saya tidak belanja dan mungkin masyarakat menyampaikan pesan kepada saya bahwa saya sudah tidak cocok lagi untuk di legislatif. Oke. Apakah maju ke eksekutif? Ya. Oke, alasan itu atau memang abang dengan sengaja tidak terlalu optimal untuk pileg karena abang punya kesempatan yang lebih besar di pilkada? Tadi saya sudah sampaikan, saya ada mengedarkan 150.000 kalender. Untuk sebagai calon wali kota di 2023. Di benak mereka, di mindset mereka, apalagi misalnya itu saya maju wali kota. Dan untuk pileg ini saya tidak bikin kalender. Saya juga tidak bikin baliho, mungkin spanduk beberapa ini. Mungkin juga banyak yang nggak tahu saya mau maju ke legislatif. Tidak semasif dulu ya Bang ya? Tidak semasif dulu, karena memang fokus saya sudah ke
eksekutif ini. Nah, Oke, jadi mungkin oke, mereka beranggapan udahlah Pak Irwansyah fokus ke mana ke Pilwako ya. Pilwako. Mhm. Jadi energi yang tidak terbagi seperti itu. Ya. Saya pikir memang ya Tuhan sudah mengatur semuanya. Oke, oke. Baik, Bang, itu di lingkup dapil Abang ya. Bagaimana dengan dapil-dapil yang lain? Batam itu kan tidak hanya sebatas di dapil Abang. Bagaimana Abang dan Pak Amsakar melebarkan pergerakan itu ke dapil-dapil yang lain sehingga semakin banyak orang juga yang mengenal Abang dan juga Pak Amsakar. Ya, Pak Amsakar sebagai saat ini ya sebagai wakil wali kota kan juga sudah bergerak sudah cukup lama. Oke. 10 tahun saya pikir cukup 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 waktu yang panjang, rentang yang panjang untuk beliau bersosialisasi. Ya. Saya sendiri tentu kiprah saya 2 periode di Kota Batam sebagai anggota dewan, dan itu hanya di dapil, ya mungkin sebatam. Ya. Terus 2 periode di provinsi juga. Ternyata juga cukup banyak, ya cukup banyak masyarakat yang mengenal saya. Ya. Saya pikir tentu Pak Amsakar juga mengajak saya juga tentu bukan tanpa perhitungan. Oke. Sekali lagi, saya maju ini boleh katakan terukur. Terukur ya, Bang. Oke. Kalau saya tidak punya peluang, tentu saya nggak maju. Ya, ya, ya. Ya, ya. Saya bukan pada posisi untuk mencari popularitas. Ya, ya, ya. Saya sudah 20 tahun, apalagi mau saya cari. Ya, ya, ya. Ya kan? Ya. Nah, ketika tadi saya sudah sampaikan ya, tentu kita mau maju kan kita kan lihat dulu modal kita apa. Modal kita tentu kan dukungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ya. Ketika dukungan masyarakat ini ternyata memang signifikan, ya kita maju bismillah. Dan terus terang saja, saya juga menggunakan konsultan. Oh, oke, oke, ya, ya. Konsultan politik ya, Bang ya. Konsultan pemenangan. Pemenangan ya. Oke, oke. Nah, tentu dari mereka yang melihat ini, setelah mereka survei, mereka olah data, ternyata pasangan ini cukup besar peluangnya. Oke, oke, oke. Nah, jadi sekali lagi nih saya buka, Tom, saya terukur. Terukur ya. Saya bukan coba-coba. Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau kita punya optimis yang kuat, maju untuk menang, dan kita mengambil keputusan berdasarkan data-data yang disampaikan oleh konsultan kita. Iya kan? Nah, itu kan berdasarkan kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Bahkan nanti misal ternyata hasil nggak sesuai, ya itu memang sudah Tuhan punya kuasa. Oke. Iya kan? Baik. Tapi ini secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang banyak konsultan pemenangan, lembaga-lembaga survei itu kan juga sebagai konsultan pemenangan. Oke, oke. Saya nggak usah sebut siapa, ya tapi ya begitulah. Oke. Baik, Abang punya konsultan pemenangan. Lalu saya ingat 2023 ketika kita pernah duduk bersama-sama, Abang sempat kasih satu pernyataan bahwa saat ini di Batam itu kalau Amir maju, Amsakar, Irwansyah maju, itu putus semua. Dukungan pasti sangat masif ke Amir ini. Nah, dengan adanya konsultan ini yang tentu ya buat survei sana sini, sampai saat ini sejak Abang keluarkan statement itu sampai saat ini, bagaimana tren dukungan itu, Bang? Tadi saya katakan saya terukur. Ya. Sampai sejauh ini dukungan yang kita dapat ya sangat alhamdulillah, sangat menggembirakan, itu di atas 60%. Di atas 60%. 60%. Jadi kita punya modal maju ke kontestasi ini dengan modal di atas 60%. Dan itu menurut saya itu cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya kan? Ya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan tren ini. Ya. Ya kan? Jangan sampai turun. Ya. Dan ini cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Nah, nanti kita juga lakukan survei lagi. Ya. Apakah
masih seperti itu atau seperti apa. Ya. Ya. Yang pasti ke konsultan kita lah yang mengatur ini semuanya. Oke, selain itu dulu Abang juga sempat bilang sesuatu. Ini saya kira cukup percaya diri dan juga memancing emosi orang juga, bahwa selain Amir siapa lagi yang berpotensi untuk memimpin Kota Batam ini? Tidak ada gitu. Apakah itu masih bisa dipertahankan sampai saat ini, Bang? Pernyataan itu loh. Makanya sampai saya nggak tahu ya figur-figur Ya. yang berani mendeklarasikan untuk maju Dengan kapabilitas yang dimiliki ya, Bang, ya, potensi apa? yang berani secara terbuka untuk maju, kan belum ada, ya kan? Ya. Dan baru kami nih, ya kan? Dan Ya. kami sudah pasang Maek Balio, Ramadan, Amsakar bakal calon wali kota, dan Irwansyah bakal calon wakil wali kota. Baru kami. Yang lainnya kita lihat lah, wait and see nanti bagaimana. Dan sekali lagi kalau kita melihat dari sisi pengalaman di birokrasi, kita sudah punya modal yang cukup. Modal lain nanti kita lihat. Iya kan? Nah, kita tahu memang banyak faktor untuk Banyak itu. faktor ya. Tapi kita tentu sebagai manusia tetap harus optimis. Iya kan? Menghadapi kontestasi ini. Mudah-mudahan saja Tuhan memberikan jalan untuk kita semua. Iya. Bang, memang banyak variabel ya untuk seorang figur untuk bisa memimpin kota ini. Menurut Abang sendiri, figur lain selain Amir yang punya variabel itu secara komprehensif yang bisa menjadi tantangan terberat Amir saat ini, ada atau tidak? Saya nggak bisa berandai-andai ya, menebak ya, karena belum ada yang menyatakan maju. Iya kan? Nah, kecuali memang sudah ada menyatakan maju, tentu kita bisa menilai. Iya. Dan masyarakat bisa menilai. Ya. Sekali lagi kita punya semacam instrumen untuk itu, yaitu survei. Iya kan? Biar nanti lembaga survei yang merilis apa kira-kira yang ada di benak masyarakat. Dan kami cukup optimis bahwa dengan modal di atas 60% ini cukup membanggakan bagi kami. Bang, berbicara soal survei, selain survei yang dilakukan untuk Abang dan Bang Amsakar sendiri, juga ada orang lain atau figur lain lagi yang dimasukkan dalam survei itu yang berpotensi juga. Oh pasti. Oh gitu ya, Pak. Oh gitu ya. Pastilah. Iya. Kan saya bilang, konsultan itu kan dia kan mempunyai teknik. Oh iya. Iya kan? Iya. Untuk mengukur siapa figur-figur yang muncul. Iya. Pernah lihat hasil survei nggak? Iya. Hah? Pernah. Ya. Pernah. Jadi survei itu biasanya ada top of mind. Iya. Iya kan? Iya. Siapa yang Anda kenal misalnya di tempat di benak Anda? Ya. Oh, saya kenal si A, si B. Nah, baru nanti dikerucutkan 20 nama misalnya. Terus 10 nama, 8 nama, 4 nama, nanti bisa ketemu itu. Nah, jadi kita sudah mengukur, dan itu kita memang surveinya memang objektif. Kita untuk apa kita menambah-nambah? Yang penting karena kita mau tahu. Jadi ketika saya survei misalnya saya rendah, ngapain saya harus maju? Oke. Ya kan? Bunuh diri namanya. Iya. Iya. Anda cuma dari saya terukur. Iya. Jadi ketika kata serta modalnya, modal kita udah cukup lumayan ini. Iya kan? Nah, saya pikir semua pihak pasti buat survei juga. Baik. Makanya mungkin sampai sekarang belum ada yang berani mendeklar untuk maju. Mungkin bisa jadi mereka juga sudah survei. Tapi kan sebetulnya kan orang maju ini kan banyak faktor. Ya sebelum bertanding ya siapa yang bisa menebak bahwa kita kalah sama menang? Iya kan? Ibarat kata orang misalnya
bola itu bundar katanya kan. Ya, ya. Nah, paling kita hanya bisa menebak-nebak. Nah, tapi kalau ini kan memang bisa terukur. Jadi mudah-mudahan saja lah hasil survei itu memang seperti yang kita harapkan seperti itu. Baik, Bang. Amir ini kan dari dulu itu selalu digaungkan dan sampai saat ini Masih setia ternyata. Masih setia ternyata. Itu luar biasa menurut saya. Iya. Dan pertanyaannya ketika menjelang hal-hal krusial bisa saja itu ada potensi penculikan sana sini, itu kan ada tuh Bang. Dalam politik itu hal lumrah. Ya Bang ya, Abang pasti paham itu. Bagaimana komitmen yang dibangun Pak Amsakar dengan Bang Irwansyah sendiri terkait ini? Ya, terima kasih kepada rakyat Batam yang masih setia sama Amir. Ya. Walaupun sudah setahun ya. Setahun ya. Dan itu suatu ujian yang panjang sebetulnya. Dan ternyata mereka masih mempunyai semangat. Ya. Artinya mereka memang mengharapkan pemimpin yang memang bisa membawa katakanlah perubahan di Batam ini. Ya. Mungkin mereka ingin sesuatu yang baru. Ya. Ya. Dengan beberapa alasan. Jadi mungkin beda Tom ya. Legislatif itu anggota dewan, wakil rakyat. Iya. Dia memilih wakil. Iya. Dengan kewenangan yang terbatas. Iya. Tapi seorang kepala daerah, Ya. dia memimpin rakyat Batam. Oke. Ya, dengan segala macam konteks persoalan-persoalannya. Ya. Jadi dibutuhkan figur yang memang pantas dan mampu untuk menakodai Batam ini. Iya. Tapi kalau anggota dewan, tadi yang kata Tom tadi, Ya. anggota pileg, itu hanya sepersekiannya. Ya. Hanya sebagai wakil rakyat. Ya. Yang tugasnya memang pengawasan, buat budgeting, sama anggaran terbatas. Ya. Tapi kalau wali kota, kepala daerah, itu yang menentukan arah. Ya. Nakoda kan, Ya. kemana kapal ini belayar dan sampai ke tujuan sesuai dengan tepat waktunya. Ya. Kan seperti itu. Jadi sebetulnya bukan orang sembarangan. Nggak bisa misalnya katakanlah memilih dengan sembarangan gitu kan. Masih orang yang punya pengalaman. Walaupun kadang yang berpengalaman itu belum tentu juga dipilih. Ya. Karena ada faktor X tadi. Ya. Jadi untuk mengantisipasi ini dulu kami akan menjaga, merawat dukungan masyarakat yang sampai sejauh ini cukup tinggi ini kami pertahankan dan akan kami tingkatkan. Oke. Sekali lagi Tom, yang perlu Tom ingat, kita pakai konsultan. Tentu mereka sudah mengantisipasi segala hal tergantung masalah ini. Tidak mestilah kami yang serahkan sama ahlinya, ya kan? Iya. Nah, kalau kami kan sama, misalnya Tom mau pesta, ada IO, ada WO, ya kan? Ya. Ada event, IO lah semua yang ngatur bagaimana supaya mengemas acara, semua acara, ya kan? Oke. Pengantinnya tinggal datang saja kan, tinggal mempersiapkan semuanya. Seperti itulah kira-kira. Oke, Bang, ketika misalnya survei saat ini kan masih dalam jalur independen, Abang bisa koreksi nanti. Nah, ketika misalnya sampai pada satu tahap tertentu, masuklah partai-partai pendukung atau pengusung. Tentu partai punya kepentingan di situ dengan usulan sana sini, misalnya usul figur lain seperti itu. Bagaimana komitmen Bang Amsakar dengan Abang sendiri untuk ini? Saya koreksi ya, survei itu bukan independen ya. Survei itu dilakukan oleh lembaga survei. Maaf. Untuk mengukur pertama popularitas, ya. Iya kan? Ya. Kemudian elektabilitas. Kefiguran ya Bang ya. Orang mau memilih dia. Oh, memilih dia. Oke. Tingkat keterpilihannya. Ya. Kadang Tom, orang ini ditanya ketika kenal sama Tom, contoh, kenal semua orang, populer. Tapi apakah mereka memilih Tom jadi wali kota atau wakil? Itu tidak sama. Oke. Jadi misalnya popularitas dia tinggi, sampai 60%, 70%,
tidak berbanding lurus dengan elektabilitasnya. Oke. Ya. Nah, nggak mesti popularitas tinggi, elektabilitasnya juga tinggi. Dan itu kita ketemukan. Tetapi elektabilitas itu bisa tinggi kalau dia popularitasnya juga tinggi. Oke. Nggak mungkin orang akan memilih kalau dia nggak kenal. Ya. Populer itu kan dikenal dulu. Ya. Ya. Jadi makanya kadang ketika ditanya zaman dulu kan survei, semua orang kenal misalnya. Dulu ketika survei Pilpres misalnya. Ya. Tapi elektabilitasnya? Nah, bagaimana elektabilitas ini bisa menaikkan seperti itu? Dan elektabilitas tidak akan pernah melampaui daripada popularitasnya. Oke. Ya kan? Ya. Karena dia populer dulu. Ya. Kenal. Jadi memang beringan ya. Kalau popularitasnya tinggi, nah tinggal elektabilitasnya naikkan seperti itu. Jadi sekali lagi bukan survei independen untuk independen ya. Nah, terus mengenai partai politik, memang tadi saya katakan dinamikanya tinggi. Ya. Partai politik kan pasti juga kita berbicara tentang katakanlah suatu kesepakatan, komitmen, kontrak politik dan sebagainya. Dan itu hal yang wajar. Ya. Tapi saya pikir semua partai politik pasti berpikiran yang sama bagaimana ingin kemajuan suatu daerah. Partai politik kan mungkin ingin dia mendukung pasangan ini, paslon ini, tapi ingin Batam itu arah kebijakan untuk misalnya di sektor ini pendidikan seperti ini, kesehatan seperti ini, infrastruktur seperti ini, di pariwisata seperti ini. Kan seperti itu harusnya konstruktif dia. Ya kan. Mungkin berdasarkan masukan daripada konstituennya, para pemilihnya. Jadi kadang partai politik itu punya dinamika ya seperti itu. Dan untuk ketahui memang semua untuk pilkada ini semua pusat yang menentukan berdasarkan usulan dari daerah. Seperti itu. Baik, Bang, semenjak deklarasi itu lalu beberapa hari belakangan ini dan mungkin seterusnya, komunikasi dan koordinasi Abang sama Bang Sakar bagaimana dalam saat? Alhamdulillah baik. Kita terus berkomunikasi karena sehari bertelepon bisa 2-3 kali. 2-3 kali. Iya kan. Dan malam ini kita juga ada pertemuan. Ya. Jadi yang pasti Tom, saya kurang tidur, kurang istirahat saat ini. Memang menghadiri acara-acara undangan, apalagi menjelang nanti, misalnya memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, kita ada safari. Terus momen-momen ini kita manfaatkan untuk juga bisa lebih dekat ke masyarakat. Jadi memang kami, ya saya harus jujur katakan, kita buka ya, kami memanfaatkan momentum ini. Kami duluan, jadi kami bisa maksimal dibanding mungkin pasangan lain yang belum. masih. Karena masyarakat bertanya, siapa pasangannya? Yang mau maju wali kota, siapa pasangannya? Dinamikanya pun pasti akan agak lama lagi kan, Bang? Belum lagi pemilihan wakil kan itu kan. Ya, jadi ketika mereka masih mencari jodoh, kami sudah berjodoh. Jodoh dan sudah mulai jalan kemana-mana untuk menunjukkan bahwa kami berjodoh gitu. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya ini suatu hal yang memang patut kami syukuri bahwa kami akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Mudah-mudahan saja ini sekali kami harapkan partai politik mendukung kami dan kami akan tunjukkan ini loh dukungan masyarakat. Ini loh hasil lembaga survei misalnya. Ini loh dukungan real masyarakat. Nah, terus kita harapkan memang partai politik juga mendukung kami. Karena inilah memang harapan masyarakat kepada kami. Kan begitu? Mudah-mudahan saja partai politik sepakat dengan konsep kami. Baik Bang Irwansyah, terima kasih untuk obrolan kita. Saya kira terobosan Bang Amsaka dan Bang Irwansyah ini kan bisa memacu adrenalin politik di Kota Batam nanti, sehingga ke depan ya selain masyarakat saat ini sudah mengenal Abang,
berdua, tapi juga memacu calon-calon yang lain juga untuk berkontestasi secara fair lah, Bang ya. Yang pasti dalam beberapa hari ini kami membuat heboh Batam. Oh gitu. Ya. Yang pasti begitu naik baliho mereka melihat pergi kerja semua sudah ternyata ini cukup banyak telepon WA masuk ke saya. Dan siap mendukung, bahkan siap menjadi tim sukses. Ya. Kami berterima kasih dengan berita Tribun. Kami forward kemana-mana ke tokoh-tokoh HR hari ini ya Bang ya. Iya, dan semuanya responnya siap dukung semua. Ya. Jadi kata-kata seperti itu memang gampang untuk diucapkan, dan kami mencoba untuk mewujudkannya dengan dukungan secara real, secara konkret melalui surat dukungan seperti itu. Jadi misalnya nanti kita lihat dukungan masyarakat, sama kita bilang kita punya program di medsos. Kalau memang warga masyarakat menginginkan pasangan Amir ini memimpin Batam, kasih KTP kalian misalnya, dukung, nah kita lihat. Nah zaman sekarang kan banyak nih medsos. Nah kita lihat mana yang secara tulus, ikhlas, mana yang mungkin masih menunggu-nunggu. Dan ini harus kita mulai. Kalau nggak mulai kapan lagi? Ya kan? Ada waktu nih. Bang Amsakar dan Bang Irwansyah sudah memulai dan punya banyak waktu ke depan untuk bekerja ya Bang? Insya Allah. Oke. Baik Bang, di akhir dari obrolan kita ini, apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Batam, Tribuners, dan juga calon-calon relawan Abang atau yang memberikan simpati kepada Amir Bang? Baik, mungkin di akhir sesi ini kami pasangan Amsakar Irwansyah sekali lagi mengharapkan dukungan masyarakat Batam. Kalau masyarakat Batam percaya kepada kami, silakan berikan suara Anda kepada kami. Buat surat dukungan. Kami juga membuka form di medsos, ya, di googling dan sebagainya. Juga ada relawan-relawan dan bergabung bersama kami menjadi relawan untuk membangun Batam lebih baik daripada sekarang. Ya, beri kami kesempatan untuk membangun Batam ini. Mudah-mudahan dengan dukungan suara warga Batam, warga Kota Batam, masyarakat Batam, kami diberi amanah, dipercaya untuk memimpin Kota Batam ini, dan tentu saja amanah itu akan kami jaga sebaik-baiknya untuk kepentingan sebesar-besarnya masyarakat Kota Batam. Sekali lagi terima kasih Tribun dan Tribuners. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada program-program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Bang Irwansyah sudah memberikan informasi kepada Tribuner semuanya, dan juga bersama Pak Amsakar sudah memulai nuansa kontestasi Pilbako Batam ini ya Bang. Kita berharap ya semuanya berjalan lancar, dan mungkin ada kontestan-kontestan lain yang meramaikan Pilbako Batam ini ke depan, sehingga setidaknya kan kontestasi ini berjalan secara fair dan masyarakat punya banyak pilihan dan menentukan pilihan secara objektif. Karena semakin banyak pilihan kan, semakin banyak tawaran kan, masyarakat juga semakin memilah dan akhirnya objektif memberikan pilihan. Bang Amsakar dan Bang Irwansyah, tentu kami juga berharap semuanya ke depan berjalan lancar, dan kita berharap masyarakat Batam juga setelah melihat figur ini bisa memberikan penilaian, sehingga pada satu saat nanti bisa memberikan pilihan secara tepat ya Bang ya. Saya Tom Limahekin bersama Bang Irwansyah mohon undur diri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.